Halo gengs, balik lagi sama gue Hian Jam and welcome back to my YouTube channel. Oke, di video gue kali ini, gue akan melanjutkan video gue yang kemarin gue post, yaitu tentang kecopetan di musim corona. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan buat kalian semua gimana sih cara ngurus-ngurus suratnya dan mengembalikan surat-surat tersebut hanya dalam waktu singkat. Nah, di video kali ini gue akan jelaskan buat kalian. Oke, without further ado, keep on watching. Oke, balik lagi gengs. Sekarang gue akan jelasin semuanya satu persatu sampai gue mendapatkan kembali semua dokumen-dokumen yang hilang pada saat kecopetan waktu itu. Oke, langkah pertama itu kejadian itu di tanggal 16 Mei ya, 16 Mei 2020. Nah, setelah gue pengurusan ke kepolisian segala macamnya yang berhubungan dengan telekomunikasi dan telepon-telepon bank lah apa segala macam itu. Nah, pada malam hari itu juga di 16 Mei-nya malam itu juga setelah gue mendapatkan surat kehilangan dari kepolisian khususnya untuk semua barang ya, untuk semua barang ya, iya benar, ada KTP dan segala macam-macamnya itu setiap ID atau motor lewat, setiap kartu mulai dari kartu ATM, kartu KTP dan segala macamnya itu satu lembar satu gengs. Satu lembar satu surat kehilangan dari kepolisian. So karena gue udah mendapatkan, sorry tadi motor lewat, karena gue udah mendapatkan surat kepolisian untuk KTP. Nah, selanjutnya di malam hari itu gue harus datang ke RT setempat gue tinggal yang di alamat KTP ya. Gue datang dan puji Tuhan dan orangnya ada di sana. Even penuh perjuangan karena gue harus datang bolak-balik 2 kali karena yang pertama itu dia nggak ada karena kan ini lagi musim corona dan bulan puasa waktu itu. Jadi ada taraweh lah atau apa untuk ketua RT-nya. Jadi gue harus nunggu dan gue harus balik lagi karena kelamaan. Jadi gue balik lagi, gue memutuskan untuk balik lagi. Oke, setelah gue balik lagi, gue ketemu sama Pak RT-nya. Nah, tanpa basa-basi sih sebenarnya mungkin karena setiap orang pasti tahu lah kalau kita lagi kesusahan atau kayak gimana. Dan segera membuatkan surat keterangan itu, surat keterangan dari RT. Dan Pak RT itu menyebutkan kalau gue harus melanjutkannya ke kelurahan untuk mendapatkan KTP gue kembali. Karena gengs, kenapa langkah pertama harus KTP? Karena untuk membuka semuanya mulai dari ATM lagi, mulai dari kartu telepon, kartu handphone yang hilang, sorry motor lewat, dari dari kartu handphone yang hilang itu kuncinya adalah cuman satu, yaitu KTP terlebih dahulu. Jadi ngurus KTP dulu baru bisa kebuka semua. Oke, kepanjangan saya jelasin ya buat KTP. Oke, setelah gue udah dapetin surat keterangan itu dari RT, akhirnya gue memutuskan itu hari apa sih, gue juga lupa sih tanggal 16 itu hari Sabtu. Dan gue nggak mungkin dong bisa ke kelurahan itu hari Minggu, nggak, karena tutup. Jadi itu hari Senin. Nah, di sini gue mau jelasin juga geng sama kalian semua, kalau kalian ingin benar-benar cepat mengurus surat-surat yang hilang itu karena kecopetan, atau nggak kecopetan doang sih, sebenarnya surat kalian hilang lah gitu, untuk ngurusnya cepat kalian harus memiliki effort yang kuat banget untuk bisa ngurusin itu semua. Jadi nggak boleh malas-malas, jadi memang harus diurusin kalau mau cepat selesai. Oke, setelah itu hari Senin pagi itu gue sibuk banget karena gue harus ke semua tempat ya. Jadi pagi pertama itu adalah gue ke kelurahan jam 7 pagi karena kelurahan itu buka jam 7.30 atau setengah 8. Sampailah gue di kelurahan itu, dan tahu gak gengs, ternyata di musim corona itu semuanya adalah work from home. Jadi gue udah sampai di sana, ternyata tidak ada pegawai sama sekali di kelurahannya. So bagaimana ini? Gitu loh. So bagaimana ini? Akhirnya ada security yang kasih tahu gue bla 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 bla. Iya, katanya work from home. Jadi lebih baik dokumennya itu dimasukin ke dalam satu box, dimana ternyata tuh sistem kerjanya adalah shift. Sistem kerjanya ada shift, bisa datang tuh nanti ganti-gantian gitu. Cuman kan gue nggak percaya ya, karena gue bukan nggak percaya sih, gue butuh cepat karena untuk mengurusi semua yang terbuka itu gitu loh. Jadi mau nggak mau gue ceritain juga semuanya, case gue ke security itu, dan security itu akhirnya membantu gue dengan cara katanya ya sudah, nanti kalau ada yang datang katanya akan diutamakan untuk berkas gue itu. Kan gue bilang ya sudah. Akhirnya gue mencatat nomor telepon dari si security, karena security sebenarnya minta nomor telepon gue, tapi kan handphone gue hilang ya, karena kartu itu cuma satu, gue handphone dua, kartu cuma satu. Seperti biasa. Oke, akhirnya gue catat dan security itu bilang nanti balik lagi sekitar jam 12-an siang setelah makan siang, dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue balik lagi tuh, udah bangun pagi, gue balik lagi ke rumah sambil gue nunggu sorry,
sambil gue nunggu waktunya gue istirahat lagi. Oke, and then gue telepon lah sekitar jam 11-an atau setengah 12. Dan gengs, ternyata KTP gue sudah jadi. Gue pikir itu gue cuma mendapatkan surat atau belangko lembaran untuk KTP sementara. Karena kan ngurus KTP itu bukannya ribet atau lama ya, karena belangko KTP-nya itu tuh nggak ada gitu loh. Nah sekarang ternyata kemarin tuh gue dapat langsung jadi, dan puji Tuhan gitu loh ya. Dibantu juga kan. Akhirnya gue datang ke kelurahan lagi dan gue mendapatkan KTP-nya. Dan langkah selanjutnya adalah gue pergi ke provider Excel, yaitu kartu gue yang hilang itu, karena gue juga udah blokir juga kan waktu gue kehilangan iPhone juga. Akhirnya gue datang gengs. Dan ternyata itu rame banget, dan PSBB kan, karena dia ada nomor antrian banyak banget deh gitu ya. Akhirnya gue nggak dapat nomor antrian di hari itu. Dan memutuskan gue balik. Jadi hari pertama gue catat banget deh, hari pertama gue berhasil ngurusin KTP. Jadi sebenarnya itu gue mau step by step terus setiap hari gitu. Jadi hajar aja, nggak nunggu-nunggu. Oke, hari keduanya jadi gue balik lagi ke tempat provider itu, ya kan, provider itu. Dan tahu gak geng, di sini tantangan banget untuk dapetin nomor gue kembali atau nomor kesayangan kalian ya lagi, balik deh gitu loh. Jadi datang ke sana harus bawa KTP asli iya, dan kalian harus ingat 3 nomor terakhir yang kalian telepon pakai nomor tersebut di handphone tersebut yang hilang. Bayangkan itu gimana perjuangannya. Jadi kalau kalian benar-benar suka pakai telepon ya, ini bukan WhatsApp call atau apa-apa gitu ya. Ini adalah telepon dari provider kalian, telepon keluar gitu loh, dan itu nomor handphone. Oke, jadi harus mengingat kembali gitu gimana, dan harus bawa ini gengs. Apa sih? Aduh, gue lupa. Harus bawa kartu keluarga. Jadi harus bawa kartu keluarga, KTP asli, dan harus ingat 3 nomor terakhir yang kalian hubungi. Oke, akhirnya sudah kan, sudah masuk ke dalam. Gue mencoba mengingat. Akhirnya bisa juga 3 nomor yang biasa gue hubungin itu. Akhirnya udah, dan cuma dalam waktu 1 menit 1 menit atau 5 menit lah, gue lupa. Gue berhasil mendapatkan kartu gue kembali dengan biaya kurang lebih 50.000 apa 100.000 gitu loh, gue lupa juga. Oke, akhirnya gue dapet, tapi pulsa yang di dalam itu udah nggak ada semua, jadi udah clear. Tapi WhatsApp bisa diaktifin dan historinya balik lagi seperti semula. Dan di situ gue mendapatkan kontak-kontak gue kembali yang ada di WhatsApp sebenarnya, orang-orang yang penting yang biasa chat gue dari kerjaan, grup kerjaan dan segala macamnya. Jadi gue save ulang. Oke, dan di hari itu juga gue ngapain ya, gue lupa deh. Oh, gue ketemu temen gue. Dan dalam pengurusan SIM sama STNK itu gue dibantu sama temen gue yang memang biro jasa, tapi lebih kepada independen, dia sendiri gitu loh. Akhirnya gue datang ke dia, gue kasih STNK-nya, gue kasih STNK-nya kan juga hilang ya. Gue kasih KTP-nya, dan ternyata si teman gue ini kalau untuk membuat STNK baru gue harus mendapatkan BPKB. Nah sedangkan mobil gue kan masih kredit ya, maklum ya kan, masih kredit. Nah jadi gue bilang, oh my god, ternyata gue harus ke kantor leasingnya untuk minta fotokopi BPKB mobil tersebut untuk bisa buat STNK baru. Oke, akhirnya gue mencoba ke sana lagi, itu jamnya jam berapa gue lupa juga. Gue mencoba untuk ke kantor leasing, ternyata masih buka. Nah di hari itu gue langsung buat surat kehilangan STNK di leasingnya, dan leasingnya langsung kasih lembaran fotokopi untuk BPKB atau surat-surat mobilnya. Dan itu harus dilampirin surat keterangan dari kepolisian ya. Ingat, setiap lembar yang hilang itu dilengkapi dengan surat kepolisian. Oke, gue dapet suratnya dan gue balik lagi untuk ketemu temen gue. Di mana ya waktu itu, gue lupa, di daerah tempat tinggal gue juga lah. Gue kasih semuanya yang dibutuhkan, dan ternyata pengurusannya itu nggak bisa hari itu juga gitu, nggak bisa hari itu juga. Seingat gue waktu itu adalah gue kepotong libur apa, libur lebaran sekitar tanggal 20-an itu. Jadi harus pending gengs ya, harus pending lagi gitu. Akhirnya pending lagi untuk pengurusan itu semua. Setelah libur lebaran, seingat gue hari Rabu tanggalnya 20-an gitu, teman gue calling, ya bisa langsung diurus. Akhirnya gue pergi ke Mabes, kantor Mabes Polri gitu kan, ada 2 di Dalam Mogot. Satu untuk pengurusan SIM, satu untuk pengurusan STNK yang hilang. Jadi ini ada 2 kantor tapi satu jalan gitu, tapi 2 gedung gitu, beda lokasi.
Akhirnya pertama gue harus datang ke Mabes Polri itu yang pengurusan STNK hilang. Dan ini baru pertama kali dan gue melihat ya pelajaran juga buat gue, apa pengalaman lah ya, pengalaman. Akhirnya karena mobil itu harus di apa sih dicatat nomor resi mesinnya segala macam ke apa nah kelengkapan pemilik segala macam untuk mendapatkan STNK itu kembali. Nah setelah itu semua selesai, langsung hari itu gua ke mana ya gue lupa. Oh ke kantor Samsat. Samsat tuh pengurusan SIM-nya. Di situ langsung apa temen gua mengurusin dan puji Tuhan tuh gue langsung foto ya, gue langsung foto tapi nunggunya lumayan lama juga di dalam situ. Nah tapi setelah itu semua selesai di dalam kantor-kantor masing-masing itu gue belum bisa mendapatkan dokumen gue balik dari STNK mobil atau SIM karena membutuhkan proses. Oke, prosesnya kurang lebih 2 hari sampai 3 hari gitu loh. Oke, jadi gue nunggu 3 hari. Nah gue berpikir 3 hari ini gue ngapain ya, gue nggak mungkin kan nunggu juga, jadi gue memutuskan untuk membuat laporan kehilangan BPJS dan jam sostek. Nah karena BPJS dan jam sostek gue itu diurus sama kantor, jadi gue langsung menghubungi admin kantor. Tetapi gara-gara musim corona kan belum ada yang bisa datang ke kantor tuh waktu itu. Jadi gue udah kasih data gue balik, yaitu yang paling penting adalah KTP. Balik lagi KTP itu kasih apa namanya KTP kita ke dia dan pengurusan karena dia udah memegang nomor apa namanya nomor apa sih gue lupa, nomor BPJS kita deh sama jaminan sosial kita. Nah itu udah gue urus sama surat kepolisian juga. Dan kartu selanjutnya adalah yaitu apa namanya gue lupa, NPWP. Nah NPWP ini gue harus datang ke kantor pajak, sedangkan kantor pajaknya itu masih tutup pada saat itu. Dan gue memutuskan untuk apa namanya memakai fotokopi terlebih dahulu sampai kondisinya kembali normal, baru gue bisa datang ke kantornya. Oke, nah di siang harinya itu juga ya gue datang ke setiap bank, gengs. Dari BCA, dari Bumi Arta dan Bank Niaga. Ini bank-bank yang ini apa yang gue pakai. Jadi Bank Mega itu yang hilang kartu kreditnya, gue udah blok dan gue udah blokir. Jadi gue nggak perlu lagi itu bank. Oke. Karena jarang gue pakai juga dan nggak ada cicilan di dalam sini, jadi gue blokir saja. Oke, gue pertama ke Bank BCA, pengurusannya lumayan gampang, cepat malah. Jadi gue dapat langsung kartunya pada saat gue bilang gue mau apa kartu gue hilang, sekarang harus dapat harus disertai surat kepolisian juga. Dan pengurusan kartu kredit itu diarahkan ke customer service ya kartu kredit, dan prosesnya itu 3 hari, geng. 3 hari dalam mendapatkan kartu kredit yang baru. Oke, and then klik BCA gue juga pada hari itu dan bayar 50.000 untuk yang klik BCA-nya. Nah, terus abis itu gue lanjut ke bank selanjutnya, itu Bank Bumi Arta, adalah bank kantor gue sendiri untuk paycheck gaji ya. Bayangin kalau gue nggak ada ATM-nya gimana gue mau ngambil gaji ya kan. Itu dia. Oke, jadi gue langsung ke kantor pusat, yaitu di daerah Jalan Kopi situ, Ancol situ deh. Akhirnya gue datang bawa surat kepolisian juga, apa namanya kasih tahu kalau kita kehilangan segala macam bla 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 bla. Dan itu prosesnya juga cepat, cuman 5 sampai 10 menit apa namanya pengurusannya. And then gue mendapatkan kartu yang baru lagi. Teng, dapat lagi kartunya. Jadi udah punya 2 kartu nih. Dan selanjutnya adalah gue ke Bank Niaga. Aduh ya, hari yang sibuk banget. Langsung ke Bank Niaga, gue ketemu customer service dan gue bilang lagi kartu gue hilang segala macam bla 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 bla, dan pengurusan lumayan cepat. Setiap kartu, geng, sorry motor lewat. Setiap kartu itu bayar ya untuk dapat kartu yang baru itu. BCA itu 50.000, bank kantor gue tuh 100.000, Bank Niaga itu 50.000, seingat gue. Oke, udah semua dan balik lagi ke kredit card Niaga, dan juga gue disambungkan oleh customer service dan 3 hari juga dalam prosesnya. Jadi hari itu selesai semua untuk perbankan. Oke, itu semua udah selesai. So di hari keberapa setelah libur lebaran kan gue datang ke Samsat tuh. Udah selesai 2 hari berikut atau 3 hari berikutnya, setahu gue ya, 3 hari berikutnya itu udah jadi, geng, STNK mobil gue dan SIM-nya. Jadi gue datang untuk ngambil semuanya. Dan kurang lebih ya, gue ngurusin semua dokumen gue yang hilang dalam satu dompet itu
itu 2 minggu kurang. Nah, itu dia geng, maksud gue di sini gue mau cerita dan gue mau kasih tahu ke kalian kalau kalian juga harus punya effort untuk menyelesaikan semua surat-surat yang hilang jika kalau kalian mendapatkan pengalaman seperti gue, entah itu kecopetan lah atau memang hilang gitu pengurusannya. Jadi memang harus ada effort dan data pribadi lengkap banget. Ingat, kunci utama adalah KTP. Nah, itu dia gengs, cerita gue pada malam hari ini, lanjutan dari video gue yang sebelumnya itu tentang kecopetan di musim corona. Dan gue berhasil untuk menyelesaikan dan mengembalikan lagi dokumen gue pada saat musim corona juga, yang memang terhambat karena adanya work from home, terus libur lah, libur lebaran lah, segala macemnya. Jadi banyak banget keterbatasan karenanya adanya pandemi corona. So, yang penting surat gue udah balik semua dan semoga video ini berguna untuk kalian. Semoga pengetahuannya juga dapat di sini untuk gimana cara mengurus surat-surat yang hilang ya. Seperti itu. Oke, gengs, kayaknya sudah cukup deh, udah semua gue kasih tahu. Kurang lebih iya, nanti kalau ada kurang gue akan tulis di description box, oke? Semoga video ini berguna untuk kalian. Terus keep sharing gengs, jangan lupa. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian kalau merasa video ini berguna untuk kalian semua, berbagi dengan yang lain. Oke, sekian video dari gue kayaknya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Gue udah capek juga, gue baru pulang. Jadi kita akan ketemu lagi nanti. Oke? Yan Jam pamit. Bye.